Ya jadi kalau misalnya emang dia negur aku karena aku buruk, tapi kalau cuma dia doang yang nilai dan orang lain tuh nilai aku baik, aku nggak bakal ngikut dia karena kayak urus aja hidupmu coy, gitu kan. Aku dulu. Oke, halo guys, nama aku Dewi Rahmawati. Perkenalkan, nama aku Indah Amiati. Oh iya, mungkin kita langsung pertanyaan aja langsung nggak sih? aja Ya? sih. Oke. Aku Aduh, dulu. deg-degan nih, Ya. deg-degan. Bareng-bareng nggak? Oh, Ya. udah Boleh lah. Untuk pertanyaannya, jika kamu bisa mendapatkan pekerjaan impian, tetapi harus meninggalkan komunitasmu, bagaimana kamu akan memilih? Kalau kamu gimana? Aduh, kamu dulu deh. Oh. Masih memikirkan jawaban. Kalau aku ini kan tentang pekerjaan impianku ya. Otomatis kalau pekerjaan impian itu kan penghasilanku juga ada. Nah, kalau misalnya untuk komunitas, ya tergantung sih. Kalau misalnya komunitas yang menghasilkan uang, ya pasti ya sih. aku mau. Maksudnya mau meninggalkan pekerjaanku. Tapi kalau misalnya komunitas cuma buat relasi atau apa, ya aku lebih milih pekerjaan impianku sih. Soalnya kan ini udah pekerjaan impian yang udah aku impikan kan. Ya, benar. Masa iya korbankan itu untuk ini, soalnya masa depan juga tergantung pekerjaan juga itu. Kalau enggaknya? Kalau dari aku sendiri sih, yaitu aku bakal ninggalin komunitas kalau semisal pekerjaan impianku ya kayak yang benar-benar sudah kuimpi-impikan nih dari dulu. Iya, benar. Ya masa disia-siain sih Iya, kalau benar udah banget. didapetin sih nggak mungkin Kayak sih. kesempatan gak datang dua Iya. kali gak sih? Apalagi ini pekerjaan impian. Tapi kalau semisal memang komunitasnya juga penting, bisa nggak sih seimbang aja gitu? Oh iya, kalau bisa keduanya kenapa bersatu Iya, ya benar sih? banget. Iya kan? Kenapa dunia itu harus memilih? Iya, kenapa nggak Kenapa dua-duanya? nggak Kalau bisa dua-duanya? dua-duanya Iya kan? gitu, Kayak kan? membuktikan kalau kita tuh lemah gitu. Aduh, Kita kan iya, bisa keduanya. Ya, nggak tahu sih ya. Oke, mungkin kita lanjut. Kayak Kak. boleh ya. Tuh, apa nih? Wah, Seberapa jauh kamu akan pergi untuk melindungi orang yang kamu cintai ya? Gimana nih bagi yang udah punya someone dulu nih? kalau aku sejauh mungkin sih. Aduh. Soalnya gimana ya? Ya kalau dia cintanya besar, ya pasti aku juga bakal lindungi dia gitu. Aduh, Iya, baper iya. deh. Ini untuk pacarku ya. Makanya ya Aduh, udah. kalau Pokoknya dari sejauh mungkin aku bakal ngelindungin. Kalau dari aku sendiri sih, yang mana dulu nih, orang tua atau yang inilah, kalau untuk someone lah, kalau bisa dibilang nggak ada sih, masih belum menemukan lah. Jadi belum tahu ini mau sampai mana. Nah, kalau untuk orang tua sendiri ya sudah pastilah kan. Iya, benar. Itu sih dari aku. Ada niatan buat cari nggak kak? Gimana ya? Ini emang kakaknya yang nggak mau atau gimana nih? Rahasia. Oh iya deh, oke. Lanjut ya. Oke. Boleh di-spill? Apa yang kamu lakukan jika orang terdekatmu melakukan hal yang kamu anggap salah? Oke, kalau dari aku sendiri sih, ya diem aja aku. Oh, kamu memilih dia. Aku milih diem, tapi perlahan menjauh, perlahan blacklist, perlahan hilangin orang itu. Karena udah Terdekatmu. Wah, tersindir nih aku nih. orang terdekat. Iya. Oh, tergantung sih, kayak contohnya orang itu sudah Kontribusi berperan ya, penting di iya. dalam hidupku, kayak sudah melakukan banyak hal, mungkin kesalahan satu yang fatal itu nggak akan berpengaruh ke segalanya sih. Itu kalau dari aku. Kalau dari aku sih lebih langsung negur. Soalnya aku tuh orangnya to the point banget. Kalau misalnya hatinya aku udah sakit banget, aku bakal ngomong apa yang aku rasa, aku ngomong sesakit kayak aku ngomong ini, kamu sakit hati, tapi aku juga sakit, supaya kayak kita imbang. Apa yang aku rasa kamu juga harus rasa gitu. Nah dengan itu kayak, tapi dari kita juga harus nerapin prinsip kalau ya udah, namanya manusia kan gak luput dari kesalahan. Jadi di sini aku negur karena yang kamu lakukan itu buat orang tuh sakit hati gitu. Jadi aku bakal negur sih. Aduh, supaya perbedaan banget. iya, kalau kamu milihnya kan kayak untuk diem Iya, aja, diem kayak aja, ya udahlah mendem. memaklumi gitu. Tapi kalau aku mendem itu malah lebih tersiksa buat aku. Aku bisa jadi dendam.
Aku orangnya pendendam banget soalnya. Aku malah pengen kayak gitu biar unek-unek yang di dalam hati tuh tersampaikan langsung ke orangnya, tapi nggak bisa. Aduh, itu kayaknya harus belajar kurangin gak enak hatinya sih Kak. Ini nggak sih? Harus sih, soalnya tuh kita juga punya hati Kak, bukan cuma dia doang. Iya kan. Oke, lanjut nggak sih? Oke, lanjut Kak. Jika pasanganmu meminta pendapatmu tentang penampilannya dan kamu merasa tidak nyaman, apa yang akan kamu lakukan? Ini nih buat kakaknya dulu nih yang udah punya jadi lah. Dia meminta pendapatku untuk penampilannya, tapi dari aku tuh nggak nyaman, ya aku bakal to the point juga. Udah dibilang aku tuh orangnya to the point banget Kak. Kalau misalnya kamu sama aku, kamu minta pendapatku, ya pendapatku ya kurang nyaman, aku nggak suka dengan kamu punya penampilannya ini, ya aku bakal ngomong aja gitu. Soalnya kan dia minta pendapat kan, ya udah ini pendapatku, kalau kamu mau terima ya udah, enggak ya udah gitu. Udah kakaknya? Kalau dari aku sih ya aku juga bakal bilang karena daripada aku ngerasa lama-lama cintanya berkurang atau bagaimana, iya lagi, ya mendingan ngasih tahu aja kayak contoh, aku nggak suka kamu pakai kayak gini, nggak kurang sopan atau dilihat orang nggak enak kan, ya udah bilang aja to the point daripada lama-lama semakin ilfil atau cintanya semakin berkurang. Bener banget, bahaya banget. Oke. Ya kita sama ya kalau untuk kayak gini ya, kayak apalagi untuk pasangan sama kita soalnya. Masalah urusan hati nih. Apalagi kita orangnya gampang ilfil, cepet banget itu ilfilnya. Bener banget. Oke, lanjut ya. Wah ini pertanyaannya kayaknya asik-asik nih Kak. Bagus sih daripada yang garing-garing. Seberapa penting bagi kamu untuk menunjukkan kelemahanmu kepada orang lain Kak? Wah kelemahan ini. Berapa penting? Seberapa pentingnya? Kalau dari aku sih nggak penting sama sekali. Karena aku orangnya lebih milih kalau biar orang tahu aku bahagia aja gitu loh. Nggak perlu kalian tahu aku sedih dan apa-apanya. Jadi aku lebih memilih diem di kamar tanpa harus bercerita. Karena kalau bercerita tuh gimana ya Kak? Malah bikin aku tambah ngerasa kayak contohnya nih. Aku cerita ke kakak, tapi ekspresinya kakak tuh nggak sama kayak ekspresi, nggak sesuai sama yang aku mau gitu. Jadi malah tambah bikin dia ini nggak suka kali ya sama ceritaku. Jadi ya udahlah gitu. Daripada aku pikiran yang lain-lain gitu kan. Mendingan aku ya udah sendiri aja merenungi hidup sendiri di kamar nangis mungkin. Kalau dari aku sih 50-50 Kak. Seimbang. Karena gini, kan seberapa penting bagi kamu untuk menunjukkan kelemahanmu kepada orang lain supaya orang tuh nilai kita tuh nggak kuat terus gitu loh. Kayak maksudnya orang tuh nilai kita tuh juga ada kelemahan. Kayak misalnya nih Kak, yang mereka lihat tuh aku nggak baperan, yang mereka lihat tuh aku ceria, yang mereka lihat tuh aku tuh pokoknya tuh benar-benar kayak kuat banget, tapi nggak dengan hati Kak. Kan mereka nggak tahu hati aku kayak gimana. Siapa tahu dengan perkataan mereka kayak gitu aku sakit hati, tapi yang mereka nilai aku tuh kuat. Nah jadi kalau dari aku misalnya mereka nunjukin yang buat aku sakit hati, aku bakal langsung nunjukin. Misalnya aku nangis atau apa, atau aku mungkin langsung menjauh atau gimana gitu kan. Karena kelemahan aku tuh gitu, nggak kayak misalnya aku nggak bisa dibentak, aku nggak bisa digini gitu. Jadi kayak ya supaya kalian menilai, kalian juga bisa kayak tahu gitu loh. Aku emang kuat, tapi aku juga nggak sekuat itu. Hati aku nggak kayak baja coy. Bener gitu banget. Kan. Ini hati manusia ya. Iya. Jadi kalau kamu lihat aku kuat, kamu juga harus tahu aku juga lemah gitu. Aku nggak sekuat itu. Oke lanjut nih. Apalagi selanjutnya ya. Wah, kayaknya seru banget ini. Ini kayaknya cocok banget sih buat kakaknya sih. Apa nih? Apakah kamu percaya bahwa kepribadian seseorang bisa berubah seiring waktu? Kalau aku bisa. Kalau menurut aku bisa. Kenapa tuh? Kepribadian ya? Iya, kepribadian. Menurut aku dari lingkungan sih Kak. Kayak contoh nih, lingkungan aku orang-orang yang ya aku kan orangnya kan over banget, kayak aktif banget gitu kan. Nah kalau misalnya sekelilingku kayak gimana ya, orang-orangnya introvert atau gimana, terus kayak misalnya mereka sering negur aku kayak tentang kamu kok orangnya tuh gini, kamu kok orangnya gini, ya itu aku juga pasti bakal ngurang-ngurangin, oh iya aku bertingkah kayak gini, mungkin orang nggak terlalu suka kan, apalagi aku tuh dapat kata-kata yang sama dari setiap orang gitu. Jadi aku juga pasti ya aku harus ubah kepribadian ini. Ya menurutku kalau emang itu baik buat aku bakal dengerin, tapi kalau emang itu cuma buat menjatuhkan aku nggak bakal dengar gitu.
Tapi untuk kepribadian aku yakin banget itu bakal bisa berubah sih seiring waktu. Tergantung lingkungannya Kak. Ya benar banget. Kalau dari Kakak gimana? Ya kalau dari aku sih gitu juga, tergantung lingkungan sekitarnya. Contohnya nih, orang introvert kalau temennya sama orang ekstrovert itu pasti seiring berjalannya waktu dia juga bakal ikut-ikutan gitu. Ikut loh. ekstrovert gitu, Iya, kayak jadi ikut excited. iya, jadi dari awal-awal kayak malu-malu gini-gini, lama-lama kalau sama orang ekstrovert kan kayak halo gini. Iya sih, kayak wah ini ekstrovert bisa dapat temen nih. Apalagi kadang kan kalau temenan sama ekstrovert, nah ekstrovertnya ini kan bisa sosialis sama orang kan Kak. Nah otomatis ini bakal dapat teman lagi. Betul banget itu. Iya benar. Tergantung lingkungan sih semua. Semua itu dari lingkungan emang. Bener banget. Yang baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik. Ambil sisi positifnya aja Iya ya. benar. Nah, jika seorang teman mendapatkan pekerjaan impian tanpa pengalaman, bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Tanpa pengalaman. Kalau dari aku sih ya sakit sih hati dikit ya dikit. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa? Ya Tanpa kayak pengalaman. tanpa pengalaman kayak gimana ya Kak? Tanpa pengalaman loh. Kok bisa, tapi kita nggak tahu ya skill setiap orang kayak gimana. Tapi kalau sudah tanpa pengalaman, tanpa skill, tiba-tiba langsung keterima di pekerjaan yang aku impikan, terus dia juga impikan, itu kayak ini serius, asli gue mati-matian di sini, terus dia dengan semudah itu gitu loh. Siapa sih kayak nggak sakit hati? Ya mungkin rezeki kan. Ya kalau aku sih, ya itu bertanya-tanya sih. Ya tapi zaman sekarang dapat pekerja itu gak tergantung dari skill juga sih Kak, orang dalam. Bener banget lagi. Aduh sih Kak. Orang dalam tuh segalanya kalau menurut aku zaman sekarang ini. Semua itu bener kan? Makanya tuh banyak yang bilang relasi itu nomor 1. Iya kan? Jadi tuh kayak ya aku nggak heran sih untuk orang yang dapat pekerjaan impiannya tapi tanpa pengalaman. Aku nggak heran. Mungkin ya itu dari orang dalam. Ya emang aku bakal bertanya-tanya sih, entah itu dari orang dalam atau emang skillnya gitu. Tapi kan yang namanya tanpa pengalaman ya Kak. Terus mungkin memang orang dalamnya lihat oh skillnya bagus ya udah masukin gitu. Kalau itu kalau dari aku orang dalam sih. Tapi kalau sudah lulus muda tanpa seleksi apapun, contoh kita seleksi kan, dia nggak seleksi tiba-tiba masuk, itu sih. Itu harus ditanyakan. Itu walaupun orang dalam kayak hey kita juga butuh gitu kan. Tapi ya tergantung garis tangan gak sih Kak, tergantung rezeki, tergantung orang-orang ya kita cuma bisa ya lihat. Kita adu nasib. Adu nasib di situ. Oke Kak, bisa lanjut. Apakah kamu percaya bahwa orang baik selalu mendapatkan hasil baik? Enggak. Kenapa nih? Orang baik loh. Waduh. Ya maksudnya gak semuanya orang baik bakal dapat yang baik Kak. Kalau dari kakaknya gimana? Misalnya kakak tuh ngerasa kayak aku udah ngelakuin hal baik nih, menurut aku, tapi ya menurut aku udah baik dan menurut aku tuh untuk orang itu juga baik. Tapi misalnya gimana? Iya feedback gitu dari ya. orang itu tuh nggak baik dan bahkan misalnya nggak dari orang itu baik, tapi tuh nanti seiring berjalannya waktu kan kita nggak tahu ya nanti kedepannya bagaimana. Terus aku dapat hal yang gak baik gitu loh Kak. Padahal tuh dari aku kayak kenapa sih? Karena selama ini aku udah berbuat baik sama mereka gini. Kayak ya terus aku kenapa gitu loh. Kayak ngerasa ini gak adil gitu. Tapi ya yang namanya orang baik. Apapun itu ya udah. Iya benar sih. Aja. Kalau dari aku juga sama sih. Soalnya ada orang baik yang memang feedbacknya tuh dikasih baik, ada juga yang orang sekedar manfaatin aja lah dia soalnya baik banget. Kebanyakan orang baik tuh dimanfaatin makanya itu Kak. Jadi harus pintar-pintar lah dikit ya. Aduh sulit banget. Sebenarnya yang dibasmi ini orang baik atau orang yang nggak tahu diri sih Kak? Kayaknya sih dua-duanya sih. Kayaknya kita baik tapi sama salah orang. Kayak orangnya tuh salah, kita tuh baik ke salah orang gitu loh. Iya benar banget. Tapi kita juga nggak bisa lihat mana. Kita baik sama orang yang mana gitu, kita nggak bisa milih. Udah mulai roasting dikit-dikit nih. Aduh jangan dikeluarin Kak. Jangan tahan ya, tahan. Aduh, oke lanjut nih Kak. Lanjut ya, banyak. Jika kamu dihadapkan pada pilihan untuk berbohong demi melindungi teman, apakah kamu akan tetap berpegang pada kejujuran? Aduh. Gimana nih Kak? Kalau aku jujur banget, aku nggak munafik, aku milih bohong.
Itu gak munafik tapi milih bohong. Iya maksudnya ya aku gak mau, iya maksudnya aku orangnya gak ini gimana ya, apalagi temen itu tuh udah kayak temen dekat aku, temen ini kan ya. Kalau teman-teman cuma sekedar temen ya udah aku bakal kasih tahu sih kayak ya kamu kan salah ini, tapi kalau temen banget aduh aku milih bohong sih Kak, buat perasaannya gitu kan. Apalagi kayak kita tuh pasti mikir kita bohong kayak gini nanti kalau dia tahu juga sakit, tapi kalau kita kasih tahu juga sakit gitu, jadi kayak serba salah nggak sih Kak? Iya kan bener. Ya kalau aku lebih milih bohong sih. Kamu mau tahu ya salah sendiri, kamu mau cari tahu. Sakit kamu cari penyakit. Nah kalau dari aku sendiri sih ya ada milih bohong ada enggak, maksudnya tapi kalau dari... sudah diterpaksa kayak jujur loh, kamu harus jujur loh, percaya itu pasti bakalan jujur. Iya lagi soalnya dari muka-mukanya nih, muka-muka nggak bisa bohong sih Kak kalau dia. Waduh jangan gitu, banyak menyimpan rahasia orang ini. Ya kalau memang orang itu sudah memang benar-benar deket banget, kayak aku ngerasa dia juga nyimpan rahasia aku juga nyimpan rahasianya, jadi feedback gitulah. Jadi ya begitulah. Tapi tergantung sih Kak, kalau misalnya aku nih, aku kan misalnya aku sama Kakak berteman nih kan, berteman deket, terus aku nih di roasting sama temen yang cuma temen doang gitu kan. Misalnya kamu tuh lagi gabung sama circle lain, nah circle itu tuh nyeritain aku gitu kan. Nah tapi tuh dari dia bilang, kamu gak usah ngasih tahu ya, nanti dia gini. Nah itu gimana? Kalau dari aku bakal ngasih tahu temanku sih Kak. Ya kalau dari aku sih iya. Iya karena gimana apalagi ya? Apalagi tentang keburukannya temanku apa iya sih kan, kayak aku yang lebih tahu dia gitu. Kamu tuh cuma tahu depannya doang, nggak tahu dalamnya gitu. Itu aku bakal kasih tahu. Tapi kalau mungkin untuk yang rahasia orang gitu, kalau itu mah iya kayak privasi orang kan. Gitu-gitu. Ya gitulah Kak, anu juga hidup ya. Iya bener banget. Nggak mungkin sih kalau kita bakal jujur terus. Ya pasti sih. Apa pendapatmu tentang keputusan yang diambil berdasarkan emosi dibandingkan logika? Jujur itu aku benci banget sama orang itu. Oh, kenapa? Apa sih? Kayak orang kalau udah emosi kan kayak apapun di otaknya itu dikeluarin semua, dilampiasin semua gitu. Jadi mau bener nggak bener, yang penting dia udah lampiasin emosinya gitu. Apalagi sampai menggunakan kata-kata kasar itu nggak banget. Iya lebih ke egois nggak sih Kak? Banget. Kayak kita berusaha ngejaga hatinya, tapi kamu marah dikit langsung kayak gitu. Apalagi cowok kayak gitu. Aduh, iya sih bener. Kayak makanya banyak yang bilang jangan mengambil keputusan pada saat emosi. Iya kan? Karena tuh emosi tuh merusak segalanya memang Kak. Mendingan pilih pergi daripada kamu nyakitin orang-orang di sekitarmu gitu loh. Harusnya kalau emosi tuh sekiranya kamu gak bisa mengeluarkan pendapat, ya udah kamu redain dulu gitu. Jangan kayak langsung ngambil keputusan dengan emosi gitu. Iya gak sih ya? Itu takutnya malah nyakitin. Nah, udah kelar nih semua pembahasan kita nih Kak. Lanjut, aduh. Kalau dari pembahasan, dari perbincangan kita tadi, untuk Kak Indah nih aku nilainya orangnya tuh positif vibes banget sih. Salah deh. Enggak, soalnya tuh orangnya tuh kayak nggak enakan. Pokoknya aku yang nangkep banget tuh nggak enakannya sih Kak. Kayak gimana ya? Kayak tadi Kakak bilang kan, temennya Kakak melakukan kesalahan, Kakak tuh lebih milih diem tanpa Kakak harus ngomong ke dia gitu kan. Jadi kayak gimana ya Kak? Gimana sih rasa orang gak enakan itu? Menurut aku tuh untuk gak enakan tuh nyiksa banget Kak. Banget sih, sangat makanya nyiksa. Tuh pengen tutor dari kakaknya nih. Kalau aku dari Kakak gimana tuh pendapat Kakak? Kalau dari aku bagus. Apa tuh bagusnya? Bagus sifatnya, karena gimana ya, gak mendem sendiri gitu loh. Iya, tapi kalau terlalu to the point gimana ya Kak? Nyakitin juga gak sih Kak? Ya memang nyakitin, tapi gak nyakitin diri kakak sendiri gitu loh. Dia mendingan nyakitin orang walaupun memang kenyataan ya, daripada nyakitin diri sendiri, itu lebih sakit banget sih. Iya sih. Nah saran buat kakak nih, tolong hilangin rasa gak enakannya itu Kak. Soalnya tuh nyiksa banget. Aku pernah sehari doang sih Kak. Sehari doang, ya ampun. Jadi orang gak enakan, tapi nyiksanya bener-bener nyiksa. Aku kalau misalnya nggak enakan otomatis mendem sendiri ya Kak. Aku kalau mendem aku bakal dendam sama orang itu, kayak nggak bisa. Pada saat hari itu dia bikin ini ke aku belum bales. Jadi aku harus cari waktu buat bales dia gitu loh Kak. Sepadan gitu ya? Iya supaya kayak. Terus kalau misalnya kamu merasa tersakiti, kayak orang bilang playing victim gitu kan.
kayak oh nggak bisa, aku kayak gini karena kamu kayak gitu duluan sama aku, jadi apa yang aku rasa kamu juga harus rasa. Parah gitu sih. Kak. Waduh. Jujur aku memang sedikit barbar sih Kak. Waduh, bukan sedikit lagi ya jadi kayaknya. Iya, kakaknya aduh sumpah gak enakan tuh, gak enakan tuh sangat gak enak Kak. Iya sih. Gimana kalau dari kakaknya gimana nih? Kalau Dari dari- setiap perbincangan kita kan aku motivasi dari kakak tuh kayak kakaknya gak enakan, jadi tuh lebih bisa menghargain perasaan orang, lebih bisa ngejaga perasaan orang. Ya mungkin dari aku juga kayak mungkin ya kalau misalnya untuk orang itu gimana ya, maksudnya orang itu gimana ke aku, mungkin aku jangan terlalu to the point banget, kayak aku juga harus bikin perasaan dia gitu, kayak ya udah nggak apa-apa aku tersakiti, yang penting aku aja, kamu jangan, karena tersakiti tuh nggak enak gitu loh Kak, kayak sakit tuh rasanya kayak gini, aku nggak mau kamu tersakiti supaya kamu rasa sendiri gitu. Iya sih bener sih, kalau buat aku sih dari kakaknya sih memang jangan terlalu to the point banget sih. Karena apalagi mental Iya. kayak aku nih ya, baru denger satu kata aja kayak langsung mikirinnya seabad-abad, kayak aduh apa iya ya, aduh iya nggak sih aku kayak gitu, gini pokoknya banyak sekali yang dipikirin di otak. Tapi bagusnya itu Ya apa? nggak mendam di diri sendiri, jadi kayak selesai hari itu ya selesai gitu, saat itu selesai, jadi nggak pendem, nggak rasa sakitnya tuh nggak berkelanjutan gitu loh. Contohnya nih, kakak punya masalah sama aku, terus aku pendem, dikarenakan masalah itu terus ada masalah baru lagi, jadi keungkit lagi kayak ih kemarin dia udah kayak gini, terus dia gini lagi, jadi kayak makin lama makin benci. Iya benar. Iya. Kalau aku itu Kak, aku menghindari gimana ya? Aku orangnya nggak suka kayak nggak suka benci sama orang gitu. Maksudnya gimana ya? Pernah benci banget, tapi kalau dia tuh benar-benar kayak ngelakuin, misalnya nih dia ngelukain hatiku, tapi aku tuh udah negur dia, kamu tuh kayak gini tuh bikin aku sakit, tapi tuh dia ulang terus. Nah itu aku bakal benci banget sama dia, kayak kamu udah tahu aku nggak suka itu, kenapa kamu ulangin gitu. Jadi ya udah aku nggak mau sama kamu lagi, aku bakal blacklist, aku bakal cut off gitu loh. Kamu nggak penting dalam hidup, sekalipun orang penting, kalau kamu ya ngelakuin hal yang sama kayak kamu gak ngehargain aku, itu aku bakal cut off sih Kak. Ya tapi kalau dari penilaianku sih, kan kata kakak tadi kan sedih sama senengnya seimbang. Menurut aku tuh kakak tuh malah seneng terus gitu di mataku ya. Jadi walaupun aku lagi sedih, lihat kerandemannya kakak itu jadi kayak ya udahlah, dia asik banget nih. Jadi rasa sedih yang aku pendem tuh kayak hilang, soalnya lihat kakaknya kayak happy banget gitu, jadi happy-nya nular gitu lah. Iya benar, aku juga nggak suka sih kalau lihat orang yang kayak lesu, kayak aduh kayak kamu nih nggak ada semangat hidupnya, sini aku semangatin gitu, kayak greget sama orang kayak gitu. Makanya tadi aku bilang untuk kelemahan sama kuat sama kelemahan itu harus seimbang gitu loh. Jadi ya supaya orang tahu kita juga lemah, tapi kita juga kuat gitu. Kita kuat tapi kita nggak sekuat itu gitu loh Kak. Ya gitu deh. Bisa ya orang se-extrovert itu. Iya, bisa ya se-introvert ini. Ya lagi. Oke deh, kayaknya pembahasan kita udah banyak banget nih Kak. Oke, makasih teman-teman udah nonton video kita. Jangan lupa untuk nonton video yang sebelum-sebelumnya lagi atau yang berikutnya. Pasti lebih asik dari kita sih. Sangat sih, pasti sih itu kayaknya. Soalnya emang pertanyaan tuh asik banget Asik gak banget. sih Kak? Iya, Bener, terus asik menginspirasi juga. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye.